Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022 bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Nah, untuk siang hari ini kita tidak belajar teknikal. Kalau biasanya kita belajar teknikal, untuk siang hari ini kita akan sedikit belajar mengenai fundamental atau data-data ekonomi. Nah, data ekonomi yang biasa kita lihat di beberapa website forex ya. Ada investing, ada FX Trade, Forex Live, kemudian ada Forex Factory, dan masih banyak website-website yang biasanya mereka menampilkan mengenai data ekonomi. Nah, data ekonomi ini memang salah satu penggerak instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti lah ya, mengikuti, menyimak, kemudian melihat rilis datanya apakah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pergerakan market atau pengaruhnya cuman kecil. Nah, itu memang perlu perlu kita lihat juga, karena dari data-data ekonomi inilah kita jadi tahu kondisi perekonomian ataupun kondisi sektor tenaga kerja, pengangguran, kemudian penjualan barang-barang yang ada di negara tersebut, termasuk akan berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang dari negara yang bersangkutan. Nah, itu cukup menarik sekali karena kita ini kan transaksi di misalnya di instrumen forex misalnya ya, instrumen trading di currency misalnya. Nah, itu pun juga harus kita uh, bukan sering ya, ya sekali-kali melihat lah ya, sekali-kali melihat untuk data-data ekonomi. Jadi nggak bisa kita transaksi cuma berdasarkan atau mengandalkan analisa teknikal, nggak bisa seperti itu. Kayak hari ini, tadi sekitar jam 10 pagi, saat ada berita dari Rusia yang mulai melancarkan serangan ke negara Ukraina yang dikhususkan untuk sentra-sentra militer di Ukraina, itu diserang oleh Rusia tadi jam 10 pagi dan membuat harga emas pun terbang nih dari 1916 sampai di 1948. Nah, 1948. Kalau kita nggak tahu ada apa nih market kok harga emas kok rally-nya naik kenceng sekali. Nah, pasti kita sudah ambil posisi sell. Ketika harga bergerak naik dari 1916 ke 1926 atau 1930, kita pasti sudah pikir untuk ambil posisi sell atau jual dengan mengharapkan harganya turun. Ya memang sih ada penurunan sedikit, nggak banyak, tapi lebih banyak untuk dia rally naik. Nah, jadi kalau kita nggak tahu berita-berita ekonomi atau berita-berita fundamental yang lainnya, kita pasti akan terjebak oleh analisa kita sendiri. Nah, jadi paling enggak ketika kita melihat, oh ada serangan nih dari Rusia ke Ukraina, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat dulu, kalau kita pakai strategi uh, strategi yang dikhususkan untuk market sideways, kita buy di harga rendah, sell di harga tinggi, ya kita akan uh, terkena atau floating minus ya, atau mungkin equity berkurang. Nah, gitu. Jadi kalau memang ada berita-berita yang cukup besar dan high impact, nah paling enggak kita tahu nih strateginya. Oh, kita pakai strategi yang follow the trend misalnya. Tren naikkah atau tren turunkah, itu yang kita gunakan. Oh, ada serangan Rusia ke Ukraina. Kita bisa pakai misalnya strategi menggunakan moving average atau menggunakan parabolic SAR yang atau mungkin menggunakan Ichimoku. Nah, yang mana indikator-indikator ini juga cocok sekali jika market bergerak secara tren. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan dengan strategi trading apa yang akan kita gunakan ketika kita juga melihat fundamental atau berita-berita yang
sedang terjadi. Nah, seperti itu. Jadi mau nggak mau memang kita harus belajar analisa fundamental juga sih ya. Nggak bisa kalau seorang trader uh, hanya murni berdasarkan analisa teknikal, nggak bisa. Pasti kita sudah kejebak. Kayak sekarang nih harga minyak nih lagi naik nih. Nah, pasti kita sudah ambil posisi sell di atas. Padahal kita pikir harganya sudah di atas. Ternyata harga minyak atau crude oil ini masih rally sampai di 97. Nah, kan kalau kita melihat market pergerakan crude oil dari 89 naik ke 92, kita pasti sudah sell. Tapi ketika Rusia menginvasi atau melakukan serangan ke Ukraina, kalau kita nggak lihat berita, kita sudah sell di 92, 93. Sekarang running di 97. Nah, pasti kita sudah minus banyak dan floatingnya pun juga floating banyak. Kalau dananya besar sih nggak masalah. Kalau dananya cuma kecil atau nggak besar, nah kan juga jadi risiko. Jadi berita-berita fundamental itu memang cukup penting juga dan sesekali kita memang harus perlu melirik sebentar lah ya. Meskipun kita murni menganalisa secara teknikal, tapi kita paling nggak sekali-kali kita melirik ke berita-berita fundamental atau data-data ekonomi yang sedang dirilis oleh suatu negara yang berhubungan dengan transaksi kita. Kalau Anda transaksi XAU-USD ya berarti berhubungan dengan negara Amerika, kemudian juga ada sedikit korelasinya dengan negara Eropa, kemudian juga berhubungan dengan geopolitik yang sedang terjadi, kayak semacam saat ini Rusia dengan Ukraina itu pun juga geopolitik yang sedang terjadi saat ini. Nah, seperti itu. Oke, itu mengenai pembukaan mengenai apa yang akan kita pelajari di siang hari ini ya. Siang hari ini mengenai fundamental. Nah, sebelum kita melihat ke data ekonomi yang dirilis atau kita belajar mengenai fundamental yang ada, mungkin kita bisa sedikit melihat ada materi ya nih. Saya sampaikan untuk materinya. Nah, untuk berita fundamental atau sering kita lihat di beberapa website itu dibagi ada sekitar 8 berita fundamental yang kalau saya bagi-bagi ya. Ada prospek ekonomi, kemudian ada sektor tenaga kerja, kemudian ada survei-survei mengenai industri, kemudian berkaitan dengan inflasi suatu negara, kemudian juga ada sektor perumahan, ini juga berpengaruh terhadap mata uang dari negara yang bersangkutan, kemudian ada survei dan ada bank sentral. Seperti itu. Jadi ada sekitar 6 jenis ya kalau saya kategorikan di data ekonomi yang ada di kalender ekonomi yang biasanya kita lihat setiap hari Senin. Kita lihat dari sini nih, dalam seminggu ini kira-kira ada data ekonomi besar apa enggak nih? Nah, oh ternyata minggu ini ada non-farm payroll misalnya. Oh ada non-farm payroll, pengaruhnya gimana nih? Prediksinya gimana nih? Nah, itu paling enggak kita juga perlu mengamati apa namanya hasilnya non-farm. Kalau misalnya kita punya transaksi yang berhubungan dengan USD, kayak Euro USD, ataupun XAU USD, atau Pound Sterling USD, ya paling nggak kita juga perlu melihat data ekonomi tersebut. Nah, kemudian ada yang pertama biasanya data yang cukup penting itu GDP. Nah ini sekilas nih ya, sekilas kita mungkin data ekonomi yang perlu kita cermati. Jadi kita sedikit belajar mengenai data ekonomi ini. Jadi GDP atau produk domestik bruto ini untuk mengukur pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor impor. Nah ini juga cukup penting sekali karena GDP ini juga menggambarkan atau mengukur sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara. Nah biasanya kalau kita lihat GDP atau produk domestik bruto yang dirilis dari negara Amerika ataupun dari zona Eropa itu pun akan berpengaruh terhadap mata uang yang bersangkutan.
Nah, GDP ini juga cukup penting sekali ketika dia dirilis ya, ketika dia dirilis, jadi cukup penting sekali. Kemudian ada retail sales. Nah, retail sales ini juga cukup penting sekali. Jadi untuk retail sales sendiri menggambarkan atau mengukur mengenai penerimaan toko-toko yang menjual barang tahan lama dan barang bukan tahan lama. Nah, untuk menggambarkan kondisi konsumen nih, apakah daya beli konsumen ini cukup kuat sekali atau melemah. Nah, ini biasanya berpengaruh terhadap mata uang yang bersangkutan. Contohnya dari Amerika nih. Jadi misalnya untuk data retail sales ini aktualnya misalnya lebih tinggi daripada prediksi, nah itu biasanya akan terjadi penguatan untuk US dollar. Sedangkan jika data yang dirilis atau angka aktualnya itu lebih rendah dari ekspektasi atau prediksi, nah itu untuk pelemahan untuk USD. Nah, seperti itu. Jadi cukup gampang sekali untuk melihat, oh datanya naik nih, berarti penguatan untuk USD, sell untuk XAU USD atau untuk pound sterling atau untuk euro. Nah, seperti itu. Jadi untuk retail sales ini memang termasuk kategori bintang 3 ya, yang atau termasuk high impact kalau kita lihat di beberapa website, entah itu di Forex Factory ataupun di Investing atau di FX Street, itu termasuk data yang cukup penting. Kemudian ada trade balance. Nah, trade balance ini juga menggambarkan perbedaan antara ekspor impor. Nah, pengaruhnya pun sama kayak retail sales. Jadi kalau data yang lebih tinggi atau aktualnya itu lebih tinggi dari prediksi, itu dianggap positif atau penguatan untuk US dollar. Kalau misalnya yang mengeluarkan zona Eropa misalnya, ya berarti penguatan untuk euro. Kalau misalnya mengeluarkan Inggris, ya berarti penguatan untuk pound sterling. Nah, tinggal disesuaikan aja untuk mata uang atau negara yang mengeluarkan trade balance. Kemudian dari sektor tenaga kerja nih. Nah, sektor tenaga kerja ini memang biasanya juga dinantikan para trader dari seluruh dunia ya, khususnya kalau negara Amerika merilis non-farm payroll. Nah, non-farm payroll itu biasanya ditunggu oleh para trader dari seluruh dunia apakah angka non-farm di bulan tersebut dirilis, apakah ada penambahan dari sektor jumlah tenaga kerja atau tidak. Nah, ini pun juga dilihat juga oleh Bank Sentral Amerika atau The Fed. The Fed pun sendiri pun juga mencatat angka non-farm dari bulan ke bulan untuk menentukan kebijakan moneternya. Nah, ini gimana nih? Ternyata sektor tenaga kerjanya sedang naik atau mungkin sedang berkurang. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu biasanya akan dibahas melalui meeting di FOMC seperti itu. Nah, untuk non farm sendiri, kalau misalnya aktualnya lebih tinggi dari ekspektasi atau dari prediksi, itu dianggap penguatan untuk USD. Kalau misalnya datanya lebih rendah atau angka aktualnya lebih rendah dari prediksi, jadi dianggap sebagai pelemahan untuk USD. Ini kita berbicara secara teori ya. Kadang market setelah bergerak nih, misalnya angka aktual non farm misalnya lebih tinggi nih dari prediksi. Oh, lebih tinggi berarti penguatan USD. Nah, ini memang misalnya nih harga XAU-nya turun. Setelah turun ternyata XAU-nya malah naik. Nah, itu berarti ada fundamental lain yang lebih penting daripada non farm. Jadi memang market emas misalnya bergerak sesuai dengan teori. Angka aktualnya non farm misalnya bagus nih, misalnya tinggi. Penguatan USD memang harga XAU memang turun, tapi setelah itu XAU USD kembali lagi naik. Oh, berarti kita harus punya pikiran nih. Oh, berarti ada data fundamental lain yang sedang ditunggu oleh para pelaku pasar nih. Nah, apakah itu mungkin dalam waktu dekat ada suku bunga yang mau dirilis, ataupun mungkin dari faktor yang lain, mungkin pemilihan presiden di Amerika atau faktor yang lain. Nah, itu akan memengaruhi pergerakan market juga. Biasanya
sekitar 10 sampai 20 menit market biasanya bergerak sesuai teori. Setelah itu biasanya berlawanan. Nah, itu paling enggak kita harus sedikit berhati-hati jika transaksi berdasarkan data ekonomi ya, data-data ekonomi. Tapi ya nggak bisa kita ngambil profit banyak sih kalau misalnya ada data fundamental yang lainnya yang mungkin menutupi angka non-farm payroll misalnya. Nah, oh non-farm payroll-nya penguatan USD jadi pelemahan untuk emas. Ternyata setelah bergerak 30 menit harga emas kembali lagi naik. Nah, itu berarti ada data fundamental yang lainnya yang sedang diperhatikan oleh pelaku pasar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bergerak berlawanan biasanya ada fundamental yang lainnya yang jadi fokus perhatian pelaku pasar. Kemudian dari non-farm biasanya juga akan merilis mengenai pengangguran, biasanya dirilis bersamaan ya, bersama dengan non-farm payroll biasanya. Nah, jumlah pengangguran ini pun juga akan berpengaruh terhadap pergerakan USD. Misalnya data non-farmnya bagus nih. Nah, kemudian tingkat penganggurannya biasanya diikuti dengan pengurangan tenaga kerja. Bukan, maksudnya pengurangan pengangguran maksudnya. Nah, misalnya penganggurannya berkurang dari 5,0% menjadi 4,9%. Gara-gara mungkin non-farmnya naik, jumlah tenaga kerjanya naik, banyak yang diserap. Nah, itu yang perlu apa namanya kita cek juga ya. Kita lihat biasanya dirilisnya secara bersamaan di minggu pertama di hari Jumat. Seperti itu. Kemudian klaim pengangguran nih. Nah, ini kalau klaim pengangguran dirilis setiap minggu ya, setiap seminggu sekali, biasanya hari Kamis. Kayak nanti malam nih ada klaim pengangguran dari Amerika yang akan dirilis. Nah, ini merupakan salah satu indikator untuk melihat sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara. Kalau misalnya penganggurannya bertambah, klaimnya bertambah, berarti penganggurannya juga ikut bertambah. Cara transaksinya gimana nih kalau misalnya saya ingin trading berdasarkan klaim pengangguran? Nah, cara transaksinya adalah jika data yang lebih tinggi dari ekspektasi atau data lebih tinggi dari prediksi, itu dianggap sebagai pelemahan USD. Nah, ini kebalikan dari retail sales tadi ya. Retail sales atau GDP atau produk domestik bruto. Kalau retail sales atau apa namanya produk domestik bruto itu tadi kalau misalnya angka aktualnya lebih tinggi daripada prediksi, berarti penguatan untuk USD. Tapi ini kebalikannya dari klaim pengangguran. Nah, kalau datanya lebih tinggi atau angka aktualnya lebih tinggi dari prediksi, itu pelemahan untuk USD. Karena apa? Karena orang yang mengajukan klaim itu lebih tinggi dari prediksi, berarti penganggurannya itu lebih banyak. Kalau penganggurannya lebih banyak, otomatis kurang bagus untuk mata uang yang dari negara yang bersangkutan. Misalnya Amerika yang mengeluarkan, berarti kurang bagus untuk atau pelemahan untuk US dollar. Nah, tanda-tandanya di situ. Kalau datanya lebih rendah daripada prediksi ya berarti penguatan untuk USD. Karena apa? Penganggurannya turun. Yang mengajukan klaim sedikit atau lebih sedikit dari prediksi berarti penganggurannya berkurang nih. Nah, berarti kan karena penganggurannya berkurang otomatis mata uang USD-nya menguat. Nah, seperti itu. Ini yang perlu kita cermati mungkin biasanya yang newbie ya biasanya yang mungkin kita nggak tahu nih mengenai klaim pengangguran itu apa, itu efeknya seperti apa itu dalam mengartikan jangan sampai salah arti ya, jangan sampai salah arti. Non farm angkanya naik misalnya lebih tinggi misalnya dari prediksi, oh berarti bagus untuk penguatan USD. Tapi kalau klaim pengangguran angkanya lebih tinggi daripada prediksi ya berarti kurang bagus untuk USD. Itu tadi alasannya. Kemudian untuk survei-survei ini saya skip ya. Nah, ini yang penting nih, survei yang penting itu ada ISM manufaktur. Nah, ISM manufaktur ini juga membuat pergerakan USD ini bergerak cukup cepat biasanya ya, cukup cepat. Atau biasanya dalam range kalau XAU USD transaksinya biasanya
sekitar 5 sampai 15 poin biasanya ketika data dirilis setengah jam. Ya cuman kadang cuma sampai 8, rata-rata sih 8 sampai 10 untuk yang sering. Tapi kalau misalnya angka aktualnya jaraknya lebih lebar daripada prediksi, nah bukan tidak mungkin pergerakan XAU USD pun akan bergerak dalam range biasanya 10 sampai 15 poin. Nah, efeknya gimana nih? Kalau mungkin kita belajar ISM misalnya, transaksi berdasarkan ISM non manufaktur. Kalau secara teori nih ya, secara teori kalau data yang keluar atau angka aktualnya yang keluar itu lebih tinggi daripada prediksi, dan ini dianggap positif atau penguatan untuk US dollar. Oh, berarti lebih tinggi nih, berarti bagus untuk USD. Oh, ternyata aktualnya lebih rendah misalnya. Oh, lebih rendah ya berarti pelemahan untuk US dollar. Seperti itu. Dual booklet juga sama nih ya. Dual booklet juga sama. Jadi ini juga termasuk kategori bintang. Kalau di investing sih bintang 2 ya, tapi kalau di website yang lain ada yang bintang 3, ada yang bintang 2, nah seperti itu. Jadi paling enggak kita bisa mencermati untuk sektor data ekonomi dari sektor industri atau durable good ini. Sama kayak apa namanya tadi ISM ya, ISM manufaktur. Jadi kalau angka aktualnya lebih tinggi daripada prediksi, berarti penguatan untuk USD. Kalau lebih rendah ya berarti kebalikannya, pelemahan untuk US dollar. Bisa skip Philadelphia Fed. Nah, ada ISM manufaktur dan ada ISM non manufaktur. Nah, ini pun juga membuat pergerakan emas pun juga dalam range yang lebar biasanya untuk ISM non normal. Biasanya dirilis hari Senin kalau enggak hari Selasa. Itu setiap bulan. ISM manufaktur sama ISM non manufaktur itu kalau enggak hari Senin hari Selasa itu dirilis. Dan jika kita ingin memanfaatkan pergerakan misalnya emas atau mungkin euro mungkin ketika dirilis data ISM non manufaktur, secara teorinya jika harga bergerak lebih tinggi daripada prediksi, dianggap penguatan untuk US dollar. Kalau misalnya data yang keluar itu lebih rendah daripada USD, berarti dianggap pelemahan untuk US dollar. Nah, seperti itu. Jadi yang gampang untuk dicermati itu data kalau lebih tinggi daripada prediksi berarti penguatan untuk USD. Kecuali kecuali klaim pengangguran sama jumlah pengangguran. Nah, itu juga kalau datanya lebih tinggi berarti penganggurannya lebih tinggi dan kurang bagus untuk US dollar. Nah, di situ. Kemudian kalau kita lihat di ini sektor industri juga crude oil nih ya atau stok cadangan minyak mentah di Amerika ini biasanya apa namanya bagi Anda yang suka transaksi crude oil atau CRR, nah ini biasanya sering mengamati setiap minggu biasanya hari Rabu ya, hari Rabu malam. Hari Rabu malam itu EIA, Energi Informasi Administrasi itu merilis mengenai stok cadangan minyak mentah di Amerika. Apakah stoknya lebih tinggi daripada prediksi atau mungkin lebih banyak daripada lebih banyak atau berkurang dari prediksi? Nah, itu akan berpengaruh terhadap pergerakan crude oil. Seperti itu. Jadi dan itu pun juga akan berpengaruh terhadap persediaan atau stok minyak secara global. Cara mengidentifikasinya gampang kalau kita misalnya mau transaksi berdasarkan fundamental misalnya. Nanti secara teorinya jika data yang lebih tinggi atau angka aktualnya itu lebih tinggi daripada prediksi, itu dianggap positif atau penguatan untuk crude oil. Kalau datanya lebih rendah, berarti pelemahan untuk crude oil. Nah, cuman untuk
Hari ini harga crude oil naiknya juga cukup lumayan tinggi sekali di level 98 nih, saat ini masih running di atas ya, masih lengket di harga high terus ini untuk crude oil. Karena apa? Karena ya Rusia sedang menyerang Ukraina. Karena kita tahu sendiri negara Rusia ini termasuk negara produsen terbesar ketiga ya, ketiga dunia. Jadi jika terjadi situasi keamanan yang kurang kondusif di negara Rusia, hal ini akan menghambat distribusi minyak ke negara konsumen. Nah, pasti perusahaan-perusahaan minyak di Rusia saat ini tidak ada yang mau mengirim hasil tambangnya atau berupa minyak ini ke negara konsumen. Karena apa? Karena sedang suasana tensinya lagi tinggi nih. Tadi jam 10 pagi, Rusia sudah melancarkan serangan atau menyerang Ukraina setelah Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan akan melakukan serangan ke apa namanya daerah-daerah militer di Ukraina. Nah, seperti itu. Jadi membuat harga crude oil melambung juga cukup tinggi sekali. Nah, kalau kita nggak tahu data ekonomi, nggak tahu fundamental, nggak tahu peristiwa yang sedang terjadi ya, pasti kita sudah terjebak sell di crude oil. Nah, seperti itu. Jadi cukup penting sekali ya data ekonomi untuk kita cermati juga ya, meskipun kita mengatakan kalau diri kita ini murni trading atau trader berdasarkan 100% analisa teknikal. Nah, ya siap-siap MC aja biasanya seperti itu kalau kita nggak tahu fundamental. Pasti kita sudah sell dari tadi pagi di crude oil. Sell 92, sell 93, sell 94. Kalau uangnya cukup sih nggak masalah, setiap angka kita sell. Kalau uangnya nggak cukup, nah sudah kita kena margin call kan seperti itu. Nah ini untuk crude oil biasanya dirilis hari Rabu ya. Hari Rabu pagi biasanya setengah 4 atau setengah 5 kalau sesi kalau musim dingin setengah 5 itu versi API Amerika Petroleum Institute. Kemudian kalau malam harinya jam setengah 11 malam itu biasanya versi EIA atau ASN lah ya, atau versi negara di Energi Informasi Administrasi. Jadi ada dua lembaga atau dua badan yang mengukur atau menjumlah stok cadangan minyak mentah di Amerika. Nah, untuk inflasi nih, inflasi ini juga cukup penting nih, karena inflasi ini apa namanya sangat mempengaruhi atau digunakan untuk ketika para pejabat atau anggota-anggota Bank Sentral Amerika nih ya, khususnya Amerika ini untuk mengambil kebijakan moneter. Mereka juga melihat dari angka CPI ini ya, Customer Price Index atau inflasi konsumen. Nah, ini dirilis setiap bulan ya, dirilis setiap bulan. Jadi inflasi konsumen untuk mengukur inflasi yang korelasinya juga cukup kuat sekali terhadap mata uang dan suku bunga atau menentukan kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika. Seperti itu. Jadi ada inflasi, kemudian ada inflasi konsumen dan inflasi produsen. Itu juga sama. Biasanya dirilisnya selang 1 hari biasanya. Kalau biasanya hari Rabu, kalau enggak hari Kamis. Nah, gitu. Kemudian BOE ini khusus yang Bank Sentral apa namanya Inggris ini juga mengatur mengenai inflasi. Nah, kemudian sektor perumahan yang perlu kita lihat juga nih, karena biasanya termasuk kategori bintang 3 ya, atau high impact ya, high impact. Jadi existing home sales, jadi jumlah rumah yang dijual pada bulan lalu dan memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan rumah baru. Nah, itu biasanya dirilis di menjelang akhir bulan, tanggal 25. Cara bertransaksi, jika kita bertransaksi berdasarkan apa namanya data fundamental ini, existing home sales, itu kalau misalnya lihat aktualnya itu lebih tinggi daripada prediksi, berarti ini dianggap penguatan untuk US dollar. Kalau datanya keluar lebih rendah daripada USD ya berarti pelemahan untuk dari ekspektasi atau dari prediksi itu lebih pelemahan untuk US dollar. Oh, ini datanya lebih tinggi penguatan nih untuk USD.
datanya lebih rendah berarti pelemahan untuk USD. Kita transaksi XAU USD berarti kebalikannya. Kalau datanya naik berarti kita sell XAU USD. Kalau misalnya datanya mungkin lebih rendah atau angka aktualnya lebih rendah daripada prediksi, berarti kita buy USD. Ya kok buy USD? Buy XAU USD, sorry, buy emas ya. Buy emas. Kemudian new home sales. Nah, penjualan rumah baru, new home sales. Jadi penjualan rumah baru ini pun juga berpengaruh terhadap pergerakan mata uang US dollar. Angka aktual yang lebih tinggi dari prediksi dianggap positif atau penguatan untuk US dollar. Sedangkan kalau misalnya datanya mungkin aktualnya lebih rendah daripada prediksi, berarti dianggap pelemahan untuk USD karena datanya turun nih daripada prediksi. Prediksinya ternyata masih misalnya di harga sekian misalnya, sekian apa namanya? Sekian ribu, ternyata aktualnya mungkin lebih rendah. Berarti pelemahan untuk USD. Dan kalau pelemahan untuk USD ya berarti kita buy di emas, buy pound sterling, buy euro, buy Aussie ya seperti itu. Nah, ini untuk survei-survei, jadi banyak survei yang mungkin saya skip ya nih ya. Kemudian bank sentral, nah ini bank sentral juga perlu kita tahu juga mengenai bank sentral. Ada The Fed, kemudian ada bank sentral Inggris, bank sentral Eropa, bank sentral Kanada, bank sentral Jepang, bank sentral Swiss, dan bank sentral Selandia Baru, bank sentral Australia ya, Australia. Nah, kemudian kadang kita sering melihat ada tulisannya minutes nih, minutes bank sentral, FOMC minutes kah, atau mungkin SCB conference, BOE minutes lah, atau mungkin BOC minute. Nah, ini maksudnya kita bisa memperoleh informasi lebih detail mengenai kebijakan seperti suku bunga, kondisi perekonomian, atau dukungan dari pengambil keputusan. Nah, ini juga cukup membuat pergerakan mata uang yang bersangkutan ikut bergerak. Nah, ini. Nah, jadi untuk langkah-langkah kita untuk menerapkan analisa teknikal, jadi kita bisa juga nih, selain kita transaksi menggunakan strategi trading, kita juga bisa menganalisa transaksi atau trading berdasarkan data-data fundamental. Tapi kalau saya cermati, biasanya saya melakukannya itu setelah angkanya dirilis atau angka aktualnya sudah keluar nih. Oh, ternyata angka non farmnya lebih tinggi daripada prediksi. Berarti penguatan untuk USD. Berarti saya sell emas, sell Aussie, sell euro, sell pound sterling. Nah, seperti itu. Jadi kita juga perlu mencermati angka aktualnya, jangan keburu-buru open posisi, tapi kita perlu melihat angka aktualnya dulu. Jadi kayak tadi memantau angka aktual ya. Kemudian menggabungkan, nah ini yang cukup penting di sini. Selain kita transaksi berdasarkan analisa teknikal atau strategi trading lah ya, entah itu Anda pakai strategi trading manual yang menggunakan indikator ataupun yang non-indikator, ataupun Anda menggunakan robot trading. Tapi kalau robot trading yang sell di atas, buy di bawah, kayak kejadian hari ini tadi, harga emas rally naik, gara-gara Rusia melancarkan serangan ke Ukraina ya, kalau kita sell tadi mulai dari 19.15 sampai 19, sekarang harga tertingginya sebenarnya saya lihat dulu, tadi 48, masih 48 ya. Kalau misalnya kita sell menggunakan robot trading yang berbasis robot trading yang menggunakan teknik sell di atas, buy di bawah, ya pasti akun Anda saat ini lagi floating sell. Harga rally naik nih, emas nih, dari 19.15 naik ke 19.25. Pasti robot akan, oh ini sudah overbought nih, sell.
naik lagi 30, oh overbought lagi sell, naik lagi 35 sell, 40 sell. Ya kita tinggal tunggu koreksi turun sih XAUSD. Ya kalau turun. Pertanyaannya di situ. Ya kalau XAUSD ini turun. Kalau dia masih stay di atas misalnya. Karena apa? Misalnya nih tadi Rusia melancarkan serangan ke Ukraina baru berupa rudal. Rudal balistik kah atau rudal jarak pendek atau jarak menengah. Dia belum melancarkan serangan udara. Bagaimana kalau misalnya Rusia ini melancarkan serangan udara? Ya tentu harga emas akan melambung naik lagi. Tuh. Kalau misalnya tidak jadi melancarkan serangan udara ya harga emas akan kembali lagi turun. Nah, jadi itulah fungsinya nomor 3 ini menggabungkan dengan analisa teknikal. Nah, kita analisa teknikal sudah kita kuasai, tinggal kita melihat berita-berita yang sedang terjadi atau mungkin data ekonomi berdasarkan jadwal-jadwal yang sudah ada di beberapa website, kita gabungkan dengan strategi trading yang sudah kita miliki. Itu cukup cukup penting sekali karena fundamental ini untuk menekan Rusia menyerang Ukraina nih. Kita lihat analisa teknikalnya. Kita pakai strategi apa nih? Strategi yang trend. Karena pasti market akan rally. Berarti yang trend kita pakai misalnya ada pakai indikator ya. Berarti kita pakai indikator moving average, pakai indikator Ichimoku ya. Ichimoku itu juga untuk trend, Heiken Nashi, ataupun Anda bisa menggunakan indikator parabolik ya, parabolik SAR. Nah, itu yang berbasis trend atau menggunakan CCI. Nah, itu bisa juga untuk yang trend. RSI bisa nggak digunakan untuk trend? Tergantung kebutuhan, bisa. Kalau RSI, Relative Strength Index. Caranya gimana? Caranya kita melihat angka 0. Kalau harga bergerak, garis RSI bergerak dari bawah menuju ke atas, dari sorry bukan angka 0, 50 ya, kita lihat level 50. Kalau garis RSI bergerak dari bawah level 50, melewati level 50 berarti kita buy. Dari bawah menuju ke atas. Tapi kalau garis RSI melewati level 50 datangnya dari atas menuju ke bawah ya berarti kita sell. Tadi buy ya, tadi buy. Di atas di bawah 50 menuju ke atas ya berarti kita buy. Kalau datangnya garis RSI dari atas menuju ke 50 dari atas menuju ke bawah ya kita posisi sell. Nah, itu kita bisa pakai fundamental. Ataupun Anda menggunakan misalnya bentuk pattern nih pola grafik ataupun Anda tidak menggunakan indikator. Oh, market emas ini pasti naik nih karena Rusia sedang menginvasi Ukraina. Nah, kita pakai lihat pattern. H1 kah atau H4 kah atau H6, H8, H12 sampai ke daily kita cek. Oh, ternyata ada pattern misalnya inverse head and shoulder atau mungkin double top lah misalnya. Atau double bottom ya, sorry, double bottom misalnya. Breakout neckline nih berarti buy. Nah, jadi analisa teknikal analisa teknikal ini untuk menentukan titik entry. Jadi di mana kita entry posisinya tuh di mana kita tentukan pakai menggunakan analisa teknikal. Seperti itu. Analisa teknikal untuk menentukan titik entry, tapi untuk yang fundamental kita lihat kejadiannya. Oh, ini berarti buy nih. Oh, ini berarti sell nih. Nah, seperti itu. Jadi cukup penting sekali dan bisa kita kombinasikan ya atau dikolaborasikan lah ya. Kolaborasikan seperti itu. Kemudian korelasinya dengan apa namanya? Inflasi misalnya. Berarti kalau ekonominya bagus, nilai tukarnya atau apa namanya? Mata uangnya bagus atau menguat. Indeks sahamnya juga menguat. Ekonominya kurang bagus ya berarti mata uangnya juga melemah, otomatis apa namanya? Indeks sahamnya juga ikut melemah. Seperti itu. Kemudian kalau kita korelasinya dengan, nah ini secara teori kan ya.
Penguatan dolar berarti komoditasnya turun. Pelemahan dolar berarti komoditas naik. Nah, cuman kalau untuk menghadapi kasus tertentu seperti saat ini nih, tadi pagi, harga emas menguat, tapi harga dolarnya juga ikut menguat. Nah, biasanya harga emas menguat, harga dolarnya melemah gitu kan, yang kita tahu seperti itu kan ya. Harga emasnya melemah, harga dolarnya menguat, kebalikannya. Tapi untuk hari ini, harga emas menguat dan harga dolarnya menguat. Karena apa? Karena emas dan dolar saat ini menjadi aset safe haven di tengah kondisi geopolitik antara Rusia dengan Ukraina ini sedang terlibat perang. Nah, jadi dolar sama emas kompak nih, sama-sama naik, sama-sama menguat ya, sama-sama menguat, tidak berlawanan. Yang melemah apa? Euro melemah, pound sterling melemah, Aussie melemah, turun. Karena apa? Dolarnya naik, jadi safe haven. Nah, gitu. Jadi uh, secara teori memang penguatan dolar, pelemahan emas. Pelemahan dolar, penguatan emas secara teori. Tapi untuk case tertentu atau kasus tertentu, kita harus menerima kalau pagi ini dolar menguat, emas ikut menguat. Karena orang safe haven. Sahamnya gimana? Sahamnya turun. Nah, S&P turun nih. Nasdaq juga turun. Gitu. Karena apa? Orang-orang lebih memilih aset yang aman atau safe haven di tengah kondisi geopolitik Rusia dengan Ukraina yang sedang melakukan apa ya, perang lah ya, sedang perang, atau Rusia ini menginvasi Ukraina. Nah, seperti itu. Jadi kasus-kasus tertentu memang kita harus cermati juga karena cukup penting sekali apa namanya, untuk fundamental atau data ekonomi ini memang cukup cukup penting, dan kita bisa kombinasikan dengan apa namanya, analisa teknikal atau strategi trading yang kita gunakan. Nah, seperti itu ya. Nah, coba mungkin kita lihat ini salah satu contoh nih, misalnya ketika rilis ISM, misalnya ISM manufaktur. Nah, ketika dirilis data ekonomi ini, rilis datanya angka aktualnya ISM-nya turun ini. ISM-nya menguat. ISM menguat, otomatis penguatan untuk USD. Pound sterling gimana? Pound sterlingnya turun. Nah, kita bisa sell. Nah, kita boleh transaksi, kalau saya pribadi biasanya transaksi menggunakan data ekonomi, saya juga perlu melihat nih, market lagi fokusnya kemana? Apakah fokusnya ke suku bunga yang misalnya nih hari Kamis misalnya ada pertemuan Bank Sentral Amerika, sedangkan hari Senin dirilis ISM manufaktur misalnya. Nah, mungkin biasanya 30 menit pertama biasanya sesuai teori, 30 menit berikutnya biasanya market berlawanan. Atau selama 1 jam market bergerak sesuai dengan teori, karena mungkin tidak ada pengaruh data ekonomi yang lainnya, atau pelaku pasar ini sedang tidak fokus ke data ekonomi yang lainnya. Jadi fokusnya ke ISM misalnya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan volatilitas ISM manufaktur atau ISM non manufaktur atau penjualan retail. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk apa ya, bertransaksi atau mengambil atau mencari profit lah ya, cari profit atau menaikkan equity. Itu bisa Anda gunakan jika tidak bertabrakan atau tidak bersamaan dengan data ekonomi yang lainnya. Retail sales ini juga sama nih ya, gerak sesuai teori, itu bisa Anda manfaatkan. Retail sales Amerika ya maksudnya ya, penjualan retail dari Amerika. Oke, coba kita lihat untuk data ekonomi yang dirilis pada hari ini. Saya mengutip dari investing ya, investing.com. Sebentar saya masukkan, saya apa namanya ini, saya screen, share screen. Nah, untuk ini sudah kemarin ya, survei-survei untuk hari ini.
Hari ini Kamis. Nah, ini ada klaim pengangguran. Saya refresh dulu nih. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang, selamat bergabung di Zoom meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang. Nah, ini bisa Anda klik loncengnya dan bisa Anda subscribe ya. Jadi untuk kalau misalnya ada informasi terkini dari GK Invest Cabang Semarang, Anda mendapatkan notifikasi di handphone. Nah, untuk hari ini nih, untuk hari ini kita tadi sudah belajar secara teori, kita lihat untuk prakteknya nih ya. Nanti ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Inggris jam 20:15. Ini bagi Anda yang sedang ada open posisi pound sterling untuk hari ini sampai misalnya di floating sampai nanti jam 8 malam, itu agak sedikit berhati-hati karena nanti ada pers conference dari Gubernur Bank Sentral Inggris, Andrew Bailey, yang akan berbicara jam 20:15. Kemudian ada PDB, produk domestik bruto kuartal nih ya, tadi cukup penting sekali. Prediksinya naik dari 6,9% ke 7,0%. Naik berarti penguatan untuk USD. Kita tahu saat ini USD lagi juga menguat karena US dollar nih sesi pagi tadi Asia sama sesi Eropa saat ini itu sedang jadi safe haven ya. Jadi safe haven itu karena pelaku pasar lebih memilih USD ini sebagai aset safe haven mendampingi emas sama yen. Nah, jadi safe haven-nya pagi ini siang ini ada 3, emas, dolar Amerika sama yen. Jadi ketiga instrumen ini menguat ketika tadi Rusia menginvasi Ukraina. Jadi tadi bergerak sejalan ya berbarengan gitu. Kemudian untuk nanti malam juga ada klaim pengangguran nih. Nah, ini jangan salah arti nih ya bagi Anda yang mungkin belum terbiasa menggunakan atau melirik data ekonomi. Jadi untuk klaim pengangguran ini kalau misalnya angka aktualnya nih lebih tinggi daripada prediksinya 235.000. Katakanlah mungkin angka aktualnya di angka misalnya 300.000 misalnya. Nah, berarti menguat nih, bukan, berarti bertambah nih jumlah klaim. Nah, berarti maksudnya bertambah itu atau naik atau lebih tinggi daripada prediksi, itu artinya orang yang mengajukan klaim itu lebih banyak daripada prediksi. Kalau lebih banyak, berarti penganggurannya juga lebih banyak. Kalau penganggurannya lebih banyak, berarti kurang bagus untuk mata uang yang bersangkutan, negara yang bersangkutan, atau negara yang mengeluarkan klaim. Dalam hal ini yang mengeluarkan klaim pengangguran adalah Amerika. Berarti pelemahan untuk pelemahan untuk US dollar. Nah, gitu. Karena penganggurannya bertambah seiring dengan bertambahnya orang yang mengajukan klaim. Nah, itu ya. Itu bisa Anda transaksikan berdasarkan teori juga bisa. Itu biasanya saya sering dapatnya sih. Lumayan sedikit scalping, kita tidak bisa mengharapkan profit banyak untuk data ekonomi, tapi ya setidaknya bisa untuk menaikkan equity. Daripada kita transaksi menggunakan strategi trading yang kita gunakan, tapi belum muncul sinyal buy atau sinyal sell, nah, nggak ada salahnya sih kita transaksi berdasarkan data ekonomi atau berita-berita fundamental. Seperti tadi pagi jam 10, Rusia menyerang Ukraina, buy much, nah, gitu kan. Sell pound sterling, sell euro karena dolar sedang jadi safe haven sama emas. Gitu. Kemudian ada negara Kanada merilis penjualan manufaktur. Kemudian jam 10 malam, nanti malam juga ada data ekonomi yang termasuk kategori bintang 3. Selain klaim pengangguran, penjualan rumah baru ya. New home sales. Untuk prediksinya, untuk penjualan rumah untuk laporan nanti malam itu diprediksi mengalami pengurangan.
dari 811.000 ke 806.000. Jadi ada pengurangan jumlah penjualan rumah baru. Nah, kalau ada pengurangan berarti pelemahan untuk USD. Ini masih prediksi. Lebih enak ketika aktualnya sudah rilis, sudah keluar. Nah, kita baru entry posisi ya gitu kan ya. Kemudian jam 11 malam. Nah, ini yang tadi kita pelajari inventory atau stok cadangan minyak mentah di Amerika yang dilaporkan EIA, Energi Informasi Administrasi. Nah, ini dari prediksinya untuk crude oil nanti malam, ini prediksinya ya. Angka aktual atau minggu atau data yang terakhir kemarin keluarnya 1.121.000 diprediksi untuk laporan di nanti malam itu ke 444.000. Jadi ada penurunan jumlah stok cadangan minyak mentah. Kalau benar-benar turun aktualnya, nah ini berarti peluang untuk crude oil kembali lagi naik. Seiring pagi ini juga, siang ini juga masih rally naik di level 98,41 dolar per barel. Sebentar lagi 100 ini kayaknya nih crude oil ini ya. Jadi hati-hati bagi Anda yang punya posisi sell ya, sudah menyusun sell open sell dari kemarin-kemarin, mungkin di level 85 kah atau mungkin di level 89 atau di level 92. Diperhatikan equity-nya, diperhatikan jarak jika Anda berencana ingin sell lagi. Dan yang penting di sini adalah jumlah lot. Nah, Anda sedang open sell berapa lot nih crude oil? Equity saya tinggal berapa nih? Nah, itu perlu Anda apa ya? Perlu Anda cermati lah ya, perlu Anda cermati dan perlu Anda lihat karena prediksi dari nanti malam stok cadangan minyak mentah di Amerika kebetulan juga turun. Otomatis stok cadangan minyak mentah secara global itu pun juga ikut turun. Karena apa? Karena Rusia sedang menyerang Ukraina. Nah, pasti perusahaan-perusahaan minyak di Rusia ini tidak mau terganggu oleh apa namanya? Kalau misalnya mereka tetap nekat untuk mengirim minyak mentahnya, nah khawatirnya nanti malah membuat apa ya? Membuat ya khawatirnya ini keamanan terganggu lah ya bagi pekerjanya. Nah, gitu. Seperti itu. Kemudian, nah ini stok cadangan minyak tadi prediksinya pengurangan ya, pengurangan stok untuk nanti malam. Kemudian ada pidato dari anggota Bank Sentral. Untuk besok hari Jumat kita cek. Hari Jumat itu ada IHK, indeks harga konsumen untuk Jepang pagi ya. Kemudian ada meeting, Euro meeting, Gubernur Bank Sentral Eropa besok malam akan meeting, dan data dari Amerika pemesanan barang tahan lama. Nah, ini juga high impact nih, kategori bintang 3 nih, cukup penting. Nah, ini ada indeks harga PCE inti nih, ini termasuk inflasi favoritnya The Fed, Bank Sentral Amerika. Kemudian ada sentimen konsumen dan penjualan rumah tertunda jam 10 malam. Ini sepertinya besok ramai data ekonomi nih. Jadi agak sedikit berhati-hati bagi Anda yang floating posisi sampai besok malam ya. Oh ya, jangan lupa untuk besok malam kita ada live trade ya. Seperti biasa hari Jumat malam jam 7 malam kita ada live trading nanti bersama saya juga bersama Ardiansah yang nanti akan menyampaikan analisa teknikal setiap hari Jumat jam 7 malam. Nah, ini besok Anda bisa mengikuti live trade kami di Zoom juga boleh ataupun di channel YouTube juga silakan. Nanti untuk kalau yang ingin ikut di Zoom nanti Anda bisa menanyakan ID sama passwordnya untuk masuk ke Zoom live trade besok malam sama tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nah, nanti Anda bisa mengikuti live trade di Zoom. Jadi Anda bisa langsung komen ataupun ngasih apa namanya ingin request pair yang ingin Anda analisakan, nanti kita bantu untuk menganalisa ketika kita mengadakan live
trading di hari Jumat besok. Kita lanjut untuk data ekonomi untuk besok ya. Jadi sampai jam 10 malam besok penjualan rumah tertunda, jam sama laporan kebijakan moneter dari The Fed atau Bank Sentral. Oke, seperti itu untuk cara kita membaca data ekonomi. Jadi diperhatikan khususnya data ekonomi yang termasuk kategori bintang 3 ya, yang high impact atau yang pengaruhnya dianggap lebih besar daripada yang medium. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kalau misalnya Anda ingin berencana ingin transaksi berdasarkan data ekonomi ya silahkan aja nggak masalah. Tapi saran saya lebih baik kita menunggu angka aktualnya keluar dulu. Angka aktual keluar, kita putuskan pelemahan atau penguatan USD, nah baru kita entry posisi. Entah itu GU, EU, XAUUSD atau XAG USD, nah kita bisa transaksi. Oke, seperti itu untuk kita belajar edukasi pada siang hari ini. Menjelang 1 jam kita sudah berbicara, saya sudah menyampaikan edukasi mengenai cara kita membaca data ekonomi. Dan diperhatikan saat ini tensi di Rusia sama di Ukraina juga lagi tinggi ya, masih tinggi. Jadi jika Anda sudah menyusun open posisi sell di crude oil atau di emas, diperhatikan equity saat ini, apakah equity-nya masih cukup untuk menahan beberapa puluh poin ke atas. Kalau misalnya marketnya masih naik, kalau dirasa mungkin sudah mepet atau mungkin sudah kecil sekali ketahanan poinnya, Anda bisa melakukan penambahan dana top up. Mumpung masih ada kesempatan saat ini. Dan saat ini marketnya kayak saya lihat sih sudah agak tenang ya. Nah, sudah agak tenang. Cuman tapi kalau saya lihat dari beritanya dari berita di website itu Rusia belum melancarkan serangan udara. Nah, jadi jangan cuman melancarkan peluncuran rudal ya, rudal balistik. Nah, itu yang mengenai sentra-sentra militer di Ukraina. Kalau nanti sudah melancarkan serangan udara menggunakan pesawat tempur, nah itu akan membuat harga emas akan kembali lagi naik dan saya rasa harga crude oil pun juga akan ikut naik lagi. Nah, itu diperhatikan ketahanan dana Anda. Mumpung mereka belum melancarkan serangan udara, kalau ketahanan equity Anda terlalu kecil, nah silakan Anda melakukan top up atau mungkin Anda bisa menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang kalau misalnya Anda masuknya di Semarang untuk caranya top up supaya open posisi Anda ini tidak hilang, tidak kena margin call atau mungkin kena stop out. Nah, kalau kena stop out kan berarti kan di close sama sistem ya karena uangnya nggak cukup. Nah, itu. Jadi kalau Anda berencana mempertahankan, silahkan melakukan top up mumpung marketnya masih agak tenang nih XAUUSD-nya sampai emasnya masih tenang di level 1944. Oke, saya rasa cukup ya untuk edukasi pada siang hari ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin Anda yang selama ini mungkin jarang sekali membuka data ekonomi dan mungkin saat ini sudah mulai sedikit-sedikit terbuka. Jadi silakan Anda kombinasikan, silakan Anda kolaborasikan antara strategi trading secara teknikal Anda dengan rilis data ekonomi atau berita-berita fundamental yang sedang terjadi saat ini. Nah, jangan sampai kita terjebak atau mungkin kita salah open posisi gara-gara analisa technical sell tapi fundamentalnya buy. Otomatis market akan buy mengikuti fundamental. Nah, seperti itu. Karena fundamentalnya juga penggerak instrumen trading yang ada di MetaTrader GK Invest. Instrumen trading yang lainnya lah forex, indeks saham, komoditas, nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi kita belajar untuk siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di next di minggu depan untuk edukasi online. Jangan lupa diperhatikan equity, gunakan risk management dan money management ketika Anda bertransaksi. Pahami risk management dan money management. Supaya apa? Supaya Anda terhindarkan dari margin call dan equity bisa tumbuh secara konsisten.
Oke, saya Rudi Oktrianto mohon undur diri. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.